Baiklah, saya Maria Magdalena dengan NIM A1D118007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi di poin pertama, yaitu definisi validasi instrumen dalam penelitian. Nah, validasi ini merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Itu tadi adalah menurut Sugiono pada tahun 2007. Lalu dapat kita simpulkan bahwa validasi dalam suatu instrumen penelitian adalah menunjukkan ketercapaian atau keberhasilan suatu alat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Nah, prinsip instrumen tes adalah valid tetapi tidak bersifat universal. Baik, perkenalkan nama saya Ade Syafriani dengan NIM A1D118016. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis validasi instrumen penelitian. Yang pertama ada validalitas isi. Validalitas isi adalah derajat di mana sebuah tes dapat mengukur kecakupan substansi yang ingin diukur. Dua aspek yang sangat penting untuk memperoleh validalitas isi ialah valid isi dan yang kedua ada valid teknik dalam melakukan sampling. Selanjutnya adalah validalitas konstruk, merupakan derajat yang menunjukkan suatu tes mengukur sebuah konstruk sementara atau hypothetical construct. Secara definitif, konstruk adalah suatu sifat yang tidak dapat diobservasi, tetapi dapat dirasakan pengaruhnya melalui satu atau dua indera tubuh. Yang ketiga ada validalitas konkuren. Validalitas konkuren adalah derajat di mana skor dalam suatu tes dihubungkan dengan skor lain yang telah dibuat. Tes dengan validasi konkuren biasanya diadministrasikan dalam suatu waktu yang sama dengan kriteria valid yang sudah ada. Yang terakhir ada validalitas prediksi. Adalah derajat yang ditunjukkan suatu tes dapat memprediksi tentang bagaimana seseorang akan melakukan suatu prospek, tugas, atau pekerjaan yang direncanakan. Baik, saya Ayu Putri Andini dengan NIM A1D118024 akan membahas tentang langkah-langkah menyusun instrumen. Yang pertama, analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi subpenelitian sejelas-jelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel, subvariabel, atau indikator-indikatornya. Yang ketiga, setelah ditetapkan jenis instrumennya, peneliti menyusun kisi-kisi atau layout kisi-kisi. Ini berisi lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, berdasarkan kisi-kisi tersebut, lalu peneliti menyusun item dan pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Dan yang terakhir, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Misalnya, membuang instrumen yang tidak perlu, menggantinya dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan redaksi atau bahasannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri instrumen yang baik, valid atau reliable. Yang pertama yaitu valid. Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Artinya, instrumen dapat mengungkapkan data yang variabel yang dikaji secara tepat. Instrumen yang sahih atau valid memiliki validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Yang selanjutnya yaitu reliable. Dalam bahasa sehari-hari, reliable berarti dapat dipercaya. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.